Oke, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bicara tentang strategi untuk produktif di era COVID-19. Jadi perkenalkan, nama saya Kristu Teru, saya membantu banyak orang termasuk Anda untuk bisa menghasilkan duit, terutama lewat konten video di internet lewat handphone Anda. Nah, hari ini saya menemukan ada sebuah situasi yang cukup sulit dan cukup menantang bagi beberapa orang karena mereka tidak bisa lagi produktif bekerja di kantor. Bahkan beberapa harus dirumahkan, baik itu dengan gaji maupun tanpa gaji. Nah, oleh karena itu mulai muncul beberapa pemikiran untuk bisa produktif di rumah. Hanya saja, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena ternyata tidak mudah untuk kita bisa produktif dari rumah. Nah, salah satu yang dicoba oleh beberapa orang ketika mereka di rumah adalah berusaha untuk jualan lewat smartphone mereka atau lewat internet, lewat sosial media. Nah, hanya saja, sekali lagi saya udah tulis di sini, tidak mudah untuk membuat orang bisa beli dari situ, apalagi kalau Anda sama sekali tidak pernah jualan di sosial media atau di internet. Atau sama sekali Anda tidak dikenal sebagai orang-orang yang pernah jualan sebelumnya. Diem-diem aja, gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena kebanyakan orang hari ini mereka hanya fokus ketika mereka jualan, yang dibahas adalah hanya tentang fitur. Fitur dari produk. Oh, makanannya rasanya sekian, ukurannya sekian, harganya sekian, selesai. Ya, ini salah besar. Nah, lantas apa yang seharusnya dilakukan supaya bisa jualan? Ya, nah itu kata kuncinya. Oke, untuk Anda bisa jualan, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat sebuah kisah yang mungkin Anda baru pertama kali dengar tentang sebuah mobil mewah. Ya, mungkin Anda tahu ini kira-kira ini logo apa. Maafkan gambar saya mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi ceritanya kurang lebih begini. Ada seorang pemilik perusahaan otomotif, pabrik otomotif di Italia, yang kemudian meminta desainernya untuk membuat mobil berdasarkan gambarannya terhadap anak gadisnya. Dia pingin mobilnya itu cantik, elegan, mewah, cepat gitu ya. Nah, sehingga kemudian para insinyur teknisnya membuat sebuah mobil yang menggambarkan seperti gambaran yang dia sudah sebutkan. Dan hari ini banyak orang yang mengingat mobil tersebut dengan nama Mercedes. Persis seperti nama dari anak gadis pemilik perusahaan otomotif ini. Nah, hari ini kalau Anda tanya kepada orang-orang yang membeli mobil Mercedes, mereka pasti akan mengingat cerita ini. Atau bahkan Anda, setelah Anda dengar cerita ini, Anda akhirnya jadi tahu, oh, ternyata itu asal kata dari kata Mercedes. Ya, dan kalau seumpama Anda, sekali lagi Anda tanya pada teman Anda, kenapa kok beli Mercedes? Karena itu tadi, penampilannya cantik, mewah, elegan, persis seperti di cerita tersebut. Jadi, pertanyaannya adalah, kalau seumpama Pak, orang-orang mau beli dari kita, apa yang harus kita jual? Yang harus Anda jual adalah sebuah cerita. Persis seperti cerita Mercedes tadi. Kenapa begitu? Karena kebanyakan orang, mereka beli produk Anda atau produk apapun itu karena sebuah alasan. Dan 80% dari mereka alasannya itu karena faktor emosi. Dan hanya 20% yang bicara tentang faktor logika. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Bukan beli mobil karena masalah mahal atau harga atau bensin dan lain sebagainya, tapi karena yang tadi emosi. Nah, pertanyaannya adalah emosi yang seperti apa yang membuat orang-orang kemudian akan membeli produk saya, Pak? Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda. Inilah emosi-emosi yang dibeli oleh orang-orang, ya. Emosi yang pertama, ini contoh aja ya. Mereka beli karena merasa setelah punya produk tersebut jadi bangga. Mereka merasa jadi lebih hebat dengan adanya katakanlah mobil mewah tadi. Atau saya takut kalah nih dari yang lain. Saya harus punya handphone baru supaya saya menang gengsi, misalnya begitu. Karena takut dipandang rendah. Atau alasan yang ketiga, saya beli mobil ini demi anak saya. Udah lama dia pingin satu mobil, akhirnya saya beli buat dia. Dia minta yang besar, warnanya hitam, yang nyaman. Udah, saya beli. Apapun itu yang penting anaknya suka. Demi. Ya, itu demi. Nah, lalu Pak, pertanyaannya muncul seperti ini. Bagaimana cara jualan lewat cerita yang emosional? Bagaimana caranya? Oke, caranya untuk Anda bisa jualan lewat cerita, dan itu harus emosional adalah lewat ini. Ada 3 cara. Artikel, gambar, atau video. Dan di sini saya udah kasih gambar mahkota.
ya bahwa rajanya dari cara ini adalah lewat video. Karena lewat video emosinya benar-benar tersampaikan. Dan saya percaya Anda pasti udah baca nih tulisan di sebelah sini. Berapa banyak drama Korea yang hari ini membuat orang-orang menangis, terharu, meraung-raung, sedih banget, betul ya? Itu kenapa? Karena mereka nonton sesuatu dan mereka betul-betul merasakan emosinya. Jadi hari ini, kalau Anda ingin membuat orang-orang beli dari Anda harus bisa membuat sebuah video, ya. Ada statistik lain yang mengatakan bahwa 70% orang itu beli setelah mereka melihat sebuah video. Bahkan saya di sini saya tulis, saya beli handphone maupun makanan itu setelah melihat video testimoni, ya. Tetapi masalahnya begini, Pak. Banyak orang hari ini selalu ngomong hal yang sama kalau misalnya bicara tentang membuat sebuah video. Ada 3 hal. Pak, saya itu takut bikin video karena satu, saya takut dicela. Orang-orang itu sekarang kalau komentar itu negatif banget dan pedes-pedes. Kayaknya mereka itu bukan manusia, keyboard hidup. Aduh, kasihan banget. Ya, saya setuju. Alasan yang kedua, karena mereka bingung harus ngomong apa. Pak, saya itu kan, aduh, nggak pintar bicara lah, kayak gitu. Ya. Atau yang ketiga adalah, karena saya itu nggak pede, Pak. Ganteng kagak, cantik kagak, ya kan? Banyak orang mengatakan hal yang sama. Padahal, saya mau kasih tahu kepada Anda. Padahal seperti ini. Anda tahu nggak bahwa apabila Anda hari ini punya kamera yang mahal, katakanlah iPhone 10, Anda itu jago bicara, Anda itu good looking, tampilan Anda ganteng ataupun cantik, pertanyaan saya sederhana, apakah ini otomatis membuat video Anda bagus? Yang nonton banyak? Tidak. Dan hari ini saya melihat banyak video yang dibuat oleh orang-orang yang secara penampilan pas-pasan kayak saya. Pas banget nih mukanya. Nggak ganteng, nggak jelek, tengah-tengah. Ada orang bikin video nggak pintar ngedit, kameranya bulukan. Ya, kamera jadul, punya emaknya, punya bapaknya. Hasilnya yang nonton banyak juga. Jadi ini tidak menjamin. Nah, lalu Pak, jadi karena apa sebuah video kemudian bisa meledak? Nah, saya kasih tahu kepada Anda. Sebuah video, dia bisa sukses itu karena 3 hal. Ada cerita di dalam situ, ceritanya orisinal, asli dari Anda, dan ada Anda di dalam video tersebut. Kebanyakan video yang meledak itu karena ada seseorang di dalam video tersebut. Ya, nah, ketiganya ini membangun yang namanya trust atau kepercayaan pada Anda, tentang Anda. Nah, sekarang ada tulisan kecil di sini. Pak, ini hubungannya apa dengan jualan? Oke, saya kasih tahu kepada Anda, hubungannya apa dengan jualan? Anda mungkin sudah lupa, atau ada di antara Anda yang masih ingat. Ya, orang beli karena percaya. Emosi, ya. Emosi ini adalah sebuah bentuk percaya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seumpama orang-orang sudah percaya, Pak, apakah kita sudah bisa menghasilkan uang dari situ? Hampir. Sedikit lagi, ya. Nah, bagaimana caranya kemudian untuk Anda bisa menghasilkan uang? Lewat video. Sudah bangun kepercayaan. Nah, saya kasih tahu kepada Anda harus tahu formulanya. Formula yang bisa membuat Anda menghasilkan uang dari video. Saya kasih tahu kepada Anda hari ini juga, ya. Formulanya adalah seperti ini. Anda harus bisa menggabungkan rasa percaya ini dengan sebuah formula rahasia yang isinya kurang lebih adalah, pertama, strategi membangun trust dengan cepat. Ya, jadi dalam video Anda harus bisa membangun trust dengan cepat. Kedua, berisi menggunakan video tools yang murah tetapi hasilnya bisa profesional. Jadi tidak bisa asal sembarang, tidak bisa terlalu mahal juga, tapi saya akan kasih tahu kepada Anda lewat formula ini, ada tools-tools murah yang bisa membuat video Anda menghasilkan sesuatu yang profesional. Dan yang ketiga adalah strategi untuk Anda bisa jualan secara otomatis. Nah, inilah yang bisa membuat Anda menghasilkan uang dari video. Nah, lantas Pak, semuanya ini lewat media apa? Lewat media video sekali lagi, ya. Dan bagaimana cara saya bisa mendapatkan formula ini? Oke, itu pertanyaan bagus, ya. Anda bisa dapatkan formula ini di Video Monetize Formula.
Ini adalah sebuah modul di mana Anda bisa belajar dan Anda bisa praktek langsung. Plus, ya, saya kasih kepada Anda plus yang pertama. Plus yang pertama adalah saya akan kasih kepada Anda sebuah checklist, ya, sebuah checklist video monetize. Jadi ketika Anda menyusun skrip Anda, ketika Anda mau take video Anda tinggal tandai, oh bagian ini udah, bagian ini udah, bagian ini udah. Artinya Anda sudah presisi. Kalau seumpama Anda sudah melakukan itu, artinya video Anda bakal bagus punya, ya. Lalu, yang kedua, setelah videonya jadi, Pak, kalau nggak ada yang nonton, apa yang harus saya lakukan? Baik, saya kasih plus yang kedua. Plus yang kedua adalah panduan cara promosi video Anda. Baik itu menggunakan strategi yang gratis maupun menggunakan strategi berbayar. Saya akan bagikan ini kepada Anda. Ini adalah plus yang kedua. Supaya apa? Supaya yang nonton banyak, ya. Nah, sekarang plus yang ketiga. Pak, saya itu mulai tertarik nih, pengen beli video. Tetapi, kalau seumpama saya mau belanja peralatannya, apa yang harus bisa saya lakukan? Supaya, ya beginilah Pak, zaman sekarang banyak orang tipu-tipu kalau belanja-belanja begituan Pak. Saya kasih kepada Anda, ya. Dari pengalaman saya, bagaimana caranya Anda bisa beli tools video ini yang anti palsu atau anti tipu-tipu sehingga Anda bisa aman untuk berbelanja dan saya akan bantu Anda untuk cari yang paling murah. Saya kasih kepada Anda, ini adalah plus yang ketiga. Panduan Anda untuk bisa belanja tools video Anda yang murah tapi bisa menghasilkan sesuatu yang profesional, ya. Jadi Anda nggak tiba-tiba, oh oke, mereknya udah tahu nih, tapi yang mana nih dari semua merek ini? Aman, saya akan kasih tahu kepada Anda, ya. Nah, lalu plus yang keempat, ini yang paling Anda butuhkan. Hari ini banyak orang-orang yang memutuskan untuk belajar, lalu kemudian tidak praktek karena mereka bingung. Pak, selanjutnya kalau saya cuma belajar sendiri, saya bingung Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa diskusi atau saya bisa sharing di situ? Nah, saya akan kasih kepada Anda Facebook Group Video Monetizer Community. Jadi Anda akan masuk ke dalam sebuah komunitas. Di situ kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama, Anda bisa tunjukkan skrip Anda bisa tunjukkan hasil video Anda. Kita akan sama-sama melakukan review di situ. Dan saya akan kasih tahu bagian-bagian mana saja yang harus Anda tingkatkan, ya. Nah, ini adalah plus yang keempat. Oke. Jadi Pak, saya udah tertarik banget pengen belajar tentang video monetize formula ini. Di mana saya bisa mempelajari itu semua? Gampang. Anda bisa cari di sekitar video ini, ada link yang bisa Anda klik di situ, ya. Nah, goalnya apa? Kok saya mau cerita ini dan bagi kepada Anda informasi ini supaya Anda bisa produktif di era COVID-19 lewat video, ya. Itu aja, simple banget. Saya pengen membantu Anda supaya bisa menghasilkan 1 juta pertama Anda dari rumah, dari smartphone Anda lewat video. That's it. Ya. Nah, bagaimana caranya Anda gunakan video monetize formula? Yaitu isinya tentang modul, Anda bisa belajar dan praktek di situ, dan plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketika Anda sudah mempraktekkan video monetize formula ini, harapan saya adalah Anda bisa mendatangkan lebih banyak calon customer dan Anda bisa membuat mereka beli lebih banyak lagi lewat video. Oke? Jadi sekarang bagaimana caranya Pak? Kalau saya mau ambil modul belajar ini, gampang. Anda bisa klik di link yang ada di sekitar video ini dan terakhir dari saya, Anda bisa dapatkan harga promo, ya, harga promo. Dan ini hanya berlaku untuk sementara waktu saja harga promo ini. Jangan sampai Anda ketinggalan harga promo karena kalau tiba-tiba harganya kembali ke harga normal, Anda sakit hati, Anda bilang kepada saya, "Pak, saya masih mau harga promo." Oleh karena itu, Anda harus segera action sekarang juga. Oke? Jadi, action sekarang juga, pergi ke link yang ada di sekitar video ini, lalu kemudian jumpa dengan saya di Facebook group komunitas yang ada dan sudah saya buat nantinya, bersama dengan rekan-rekan yang lain juga. Oke? Terima kasih, sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristu Teru.